Dan sikap Aliansi Mahasiswa Papua 55 tahun Freeport ilegal, tutup Freeport, cabut otsus, tolak job dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Amolongo, Nimo, Koyao, Kawa, Pinaunak, Nare, Yeknum, Dormun, Tabea, Mufa, Walak, Kohmoi, wah. Salam pembebasan nasional bangsa Papua Barat. PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah West Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga pemerintah kolonial Indonesia ikut adil dalam meletakkan yang diderita bangsa West Papua sejak Freeport MC Moral beroperasi tahun 1997 hingga tahun 2022 yang ke-55 tahun. Hal yang tersebut menjadi akar masalah dan konflik berkepanjangan dan merupakan kemauan modal imperialisme dan keuntungan kapitalisme internal iola dari perebutan sumber daya alam di West Papua sertakan pembungkaman hak demokrasi terus dilakukan. Otonomi khusus dipaksakan untuk harus terima. Kolonial tidak melihat aspirasi rakyat Papua yang terus melakukan protes untuk menolak perpanjangan otsus. Namun aspirasi rakyat tersebut dibiarkan begitu saja. Hingga kini dipaksa untuk pemekaran daerah otonomi baru DOP di seluruh tanah Papua. Kolonial Indonesia tidak melihat persoalan akar konflik di Papua, namun terus memperpanjangkan konflik di West Papua. Demi penanaman modal, operasi militer Indonesia digelar setelah operasi Trikora pada 19 Desember tahun 61. Ada beragam operasi militer seperti operasi Banten, Kedaton, operasi penyisiran, operasi Koteka, operasi Garuda, operasi Serikal, operasi Kancil, operasi Naga, operasi Raja Wali, operasi Jaya, operasi Lumbung, operasi Jatayu, operasi Sada, operasi lewat Shop of Fins, operasi Kar, operasi Wisnu Murti, operasi Pratayuda, operasi Wibawa, operasi lumba-lumba, operasi Mapeduma, operasi penanganan, operasi Oteka, operasi Senyum, operasi Gagak, operasi Kasuari, operasi khususnya lainnya semua dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua, demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka serta menanamkan cakar praktek kolonialisme dan melanggarkan kapitalisme di tanah Papua dan tanah West Papua. Pada tahun 2000, LSHAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di West Papua. Dipanitiai tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa, dibiak 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan, di Wamena 425 orang meninggal, di Sorong 60 orang meninggal, 5 orang hilang dan 7 orang berkorban berkosa. Di korban meninggalnya Jaya 130 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban
penganiayaan, belum lagi pembakaran rumah ibadah, kampung, rumah, alamat-alamat, alat-alat, adat istiadat pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya yang belum terdata dengan baik. Mulai dari 1 Mei tahun 63 rakyat West Papua dianeksasi hingga saat ini. Selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu hektar hutan telah diubah menjadi hutan mati. Peluapan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3 bahan beracun berbahaya. Limbah tailing yang dibuang ke sungai Acua, salah satu sungai di antara 5 sungai lainnya di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti sungai Agawagong, sungai Otomana, sungai Micerwi, sungai Aimoe, dan sungai Tibuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik dan terancam bagi rakyat setempat. Freeport MC Moran, imperialisme Amerika Serikat dan kolonialisme serta militerisme Indonesia di West Papua merupakan kesatuan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang sistematik di West Papua. Negara digunakan sebagai alat kelompok modal yang sedang berkuasa untuk melanggengkan penindasan di bumi Papua. Kontrak karya pertama PT Freeport dan di Indonesia dilakukan pada 67. Sementara penentuan pendapat rakyat PPRAN dilakukan pada tahun 69. Itu pun dengan praktik yang manipulatif serta tidak demokratik. Ini merupakan sebuah cermin dari kolonialisme antara kapitalisme, kolonialisme dan militerisme yang diaplikasikan melalui praktik politik menggabungkan paksa aneksasi West Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Kondisi hari ini di Papua Barat terjadi pengungsian besar-besaran. Di Timika sendiri, suku asli Amume telah terjadi sejak 6 Maret 2020 sekitar 40.819 orang dari sekitar area Papua yang mengungsi menunjukkan kota Timika akibat dari pengungsian militer kolonial Indonesia di area West Papua. Semenjak 2018, kontak tembak antara TPNP dan Tripolten di Polri di Kabupaten Duga hingga di Timika, Intan Jaya, Maiprat, Punjab, Papua, dan beberapa tempat di seluruh tanah Papua. Bagi TPNPB, TNI Polri merupakan agenda kolonial di tanah West Papua untuk membungkam proses perjuangan gerakan rakyat West Papua untuk tuntut perjuangan kemerdekaan dan sertakan meloloskan agenda para kolonial dan kapitalisme internasional di bawah tangan imperialisme menyangkut Freeport MC Moran di tanah West Papua. Operasi militer kolonial Indonesia dilakukan terus-menerus di beberapa tempat, terutama di Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, area PT Freeport, Timika, dan lain-lain. Melalui militer Indonesia terus melakukan kolonial yang berlebihan melalui pemukaman, penindasan, penembakan, pemerkosaan, penyisiran, pemboman, penyisiran, pemerkosaan, penangkapan, penjarahan, dan beragam penindasan terhadap rakyat West Papua. Dari hal ini, melalui kolonial Indonesia terus juga membungkam pergerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB dengan sebut KKBS teroris seperti sebenarnya TNPB memperjuangkan untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri dan rakyat
sipil hingga otonomi khusus pun diberikan tanpa melihat aspirasi rakyat Papua. Dan pemekaran daerah otonomi baru juga dipaksakan, akibatnya banyak protes yang terus menjadi di West Papua hingga hari ini. Freeport MC moral sebagai akar permasalahan yang tidak membawa kesejahteraan dan keuntungan bagi rakyat West Papua yang telah beroperasi ilegal selama 55 tahun, dan otonomi khusus jilid 2 sebagai malapetaka bagi bangsa West Papua, serta daerah otonomi baru juga yang menjadi gula-gula untuk menahan rakyat Papua. Oleh karena itu, melihat kekejaman kerja kolonial Indonesia yang semakin brutal, kapitalis dan kaum imperialis internasional di West Papua, maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Papua menuntut serta menyatakan sikap bahwa berikan hak menentukan nasib sendiri bagi solusi demokrasi bagi bangsa West Papua. 2. Cabut Undang-Undang Otsus jilid 2. 3. Cabut Omnibus Laws. 4. Tolak pemekaran DOP di seluruh tanah Papua. 5. Buka akses jurnalis seluas-luas di West Papua. 6. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. 7. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia. 8. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat. 9. Tutup PT Freeport, BP, LNG, tanggung serta tolak pengembangan blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang. 10. Usut tuntut pelaku penembakan 2 anak di Intan Jaya. 11. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggaran HAM. 12. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri terhadap mahasiswa dan rakyat West Papua. 13. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maiprat, dan seluruh wilayah West Papua. 14. Belanda harus bertanggung jawab untuk menentukan proses dekolonisasi West Papua sebagai pernah mereka janjikan. 15. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokrasi dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 16. Mendesak pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 17. Buka jaminan sebebas informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dukungan, berpartisipasi, dan bekerjasama semua pihak. Kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat. Medan Juang 7 April. Medan Juang Surabaya 7 April 2022. Aliansi Mahasiswa Papua for Rakyat Indonesia untuk West Papua. Papua Merdeka. Papua Merdeka. ODIP tolak. DOP tolak. Papua Merdeka. Papua Merdeka. Wah.